atas laporan Pak Darso itu namanya Jam'an itu. Nah, klinik hukum santri setelah ketemu saudara YM ini, alias YM ya, alias YM ini, kata bahasa Pak Darso ini kayak masuk angin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel The Tech Bri. Oh ya guys, kali ini saya mau kasih tahu ya, bahwasanya ada channel YouTube kayak klinik hukum santri kalau tidak salah. Dia kayak menjustifikasi Pak Darso bahwasanya Pak Darso dibiayai sama Pak Puspo kayak gitulah. Intinya seperti itu. Menurut analisa pandangan saya seperti itu, karena secara tidak langsung postingan yang dia buat ya semacam tuduhan seperti itu. Jadi oke, tuduhan seperti itu emang boleh enggak sih, saya nggak tahu ya, dan benar enggaknya saya pun nggak tahu. Saya nggak pernah lihat persis seperti apa Pak Darso dikasih uang atau enggak, atau bisa jadi enggak sama sekali, karena Pak Darso sama Pak Puspo itu kenalnya udah lama. Udah dikasih tahu di channel Pak Darso bahwasanya waktu Yusuf Mansur datang pun, si M datang pun pada saat pengajian, Pak Darso itu udah kenal dengan Pak Puspo, karena dia emang senior di channel apa ya, kayak kabar, kalau dulu sih mungkin surat kabar Islam kayak gitulah, surat kabar tentang Islam. Jadi Pak Darso ini udah lama kenal dengan Pak Puspo sebelum Pak Puspo kenal dengan YM. Nah, kalau misalkan tuduhannya dibiayai oleh Pak Puspo, ya itu sih tuduhan justifikasi yang tidak memakai bukti gitu. Walaupun bisa benar, bisa salah, saya nggak tahu kebenarannya seperti apa. Cuma menurut saya tuduhan seperti itu tidak membuktikan sama sekali bahwasanya Pak Puspo itu bertujuan untuk menyerang YM karena urusan pribadi. Karena apa? Kalau kita lihat dari semua yang Pak Darso buktikan, itu emang ibu-ibu itu punya bukti gitu. Jadi kalaupun misalkan ya, kalaupun mungkin memang benar Pak Puspo membiayai, membantu ibu-ibu korban ini untuk tayang di YouTube-nya Pak Darso, menurut saya sih ya itu sih ya terserah ibu-ibunya mau tayang atau enggak gitu. Nggak ada masalahnya dengan klinik hukum santri. Nah gini, sekarang kalau misalkan seperti saya sama sekali belum pernah bertemu dengan Pak Puspo. Saya memang pernah bertemu dengan Pak Darso, tapi saya nggak dibiayai sama Pak Darso dan nggak dibiayai sama Pak Puspo. Nah, saya semata-mata ketemu dengan korban itu karena memang saya penasaran pertamanya gitu, dan saya juga sudah masuk ke ranah keuangan ini udah lama sekali gitu, mungkin dari tahun 2009 saya udah masuk ke ranah keuangan gitu. Jadi masalah MLM saya tahu udah lama gitu. Nah, Yusuf Mansur bikin MLM pun saya dulu sudah punya kantor gitu. Jadi kasus dulu ini saya juga udah menebak bahwasanya bakal akan seperti ini gitu, terutama dari kasus VSI gitu. Nah, soal tuduhan seperti itu benar tidaknya, si klinik hukum santri ini harus membuktikan. Tapi saya punya catatan yang lebih detail sebenarnya tentang klinik hukum santri ini sendiri. Ya, dulu channel YouTube-nya itu dia menyerang YM. Menurut saya serangannya justru lebih keras daripada Pak Puspo, karena dia nggak membuktikan apapun untuk atas serangan itu. Sementara Pak Puspo punya bukti. Nah, lebih keras lagi daripada Pak Darso, karena Pak Darso menghadirkan saksi, di mana saksi itu punya bukti juga. Jadi menurut saya yang tendensius ini justru yang klinik hukum santrinya gitu. Maaf kalau misalkan dia pengacara, itu nggak ada hubungannya gitu. Nah, setelah dia bertemu dengan YM, saudara YM ini, menurut saya nggak tahu namanya aslinya sebenarnya yang mana, karena saya belum pernah lihat KTP-nya. Tapi kalau lihat dari pelaporan Pak Darso, atas laporan Pak Darso itu namanya Jam'an itu. Nah, klinik hukum santri setelah ketemu saudara
YM ini alias YM ya, alias YM ini kata bahasa Pak Darso ini kayak masuk angin gitu, kayak masuk angin terus jadi kayak berpihak ke YM kayak gitu. Nah, yang perlu yang nggak konsisten justru orang ini gitu. Sekarang orang ini ibaratnya menuduh orang ini mendapatkan adsense lah, mendapatkan itulah gitu. Jadi demi kepentingan pribadi lah, demi kepentingan uang lah. Nah, situ sendiri demi kepentingan apa membela YM? Pertanyaannya seperti itu ya. Kalau Anda tendensius kepada para YouTuber itu, para YouTuber juga bisa tendensius terhadap Anda. Karena apa? Anda menyerang orang lain untuk mendapatkan adsense. Sementara Anda juga nggak menyerang pihak lain yang suka ngegosip, terus yang cuma pakai, maaf aja ya, yang pakai alay-alay kayak gitu nggak Anda serang gitu. Sementara yang emang dia punya buktinya, kayak Pak Darso punya buktinya, membuktikan sesuatu yang mencari keadilan dan mencari kebenaran, Anda bilang nyari ketenaran. Nah, ini kan sangat tendensius dan menurut saya nggak masuk di akal gitu. Kalau misalkan Pak Darso itu emang tidak bisa membuktikan, kan bisa jelas-jelas pencemaran nama baik gitu. Tapi kan selama ini Pak Darso punya buktinya gitu, dengan bertemu langsung dengan korbannya gitu. Nah, buat saya pribadi, kalau misalkan kalian jangan gibah ini karena nanti bisa jadi fitnah terhadap seorang ulama. Menurut saya konteks dalam kategori gibah itu udah jelas. Kalau Anda ngomongin tetangga yang salah, terus ngomongin orang yang misalkan emang sebenarnya nggak perlu diomongin karena dia tetangga kamu, karena mungkin miskin, karena apa, Anda, atau misalkan karena dia melakukan kesalahan atau di lingkungannya kurang baik, Anda omongin, itu bisa dibilang gibah. Tapi kalau misalkan seseorang, misalkan kayak gini, Nabi Muhammad tiap hari kita omongin, presiden tiap hari diomongin, terus Kiai Kondang tiap hari diomongin, pendiri Muhammadiyah tiap hari diomongin. Siapa yang ngomongin pendiri Muhammadiyah gitu? Pendiri NU tiap hari diomongin. YM telah declare sebagai seorang public figure. Sekarang Gubernur Sumut nih, yang katanya jewer orang ini, tiap hari diomongin kan? Karena apa? Dia declare sebagai public figure. Begitupun YM. Kalau YM diomongin, itu sesuatu hal yang wajar. Kenapa? Dia udah declare kepada masyarakat bahwasanya dia tokoh publik sebagai seorang ustadz. Ustadz, kalau salah, ya diomongin. Gitu. Dia mengaku seorang ustadz ya, mengakunya seorang ustadz. Jadi terserah kalau misalkan Anda menyebut gibah, terus nanti urusan nanti kalau misalkan di akhirat masuk neraka, neraka bukan urusan Anda. Yang perlu Anda urusi adalah kalau Anda merasa emang seorang pengacara, harusnya yang prinsip pengacara bukan membela yang punya uang, tapi membela kebenaran gitu, mencari keadilan. Nah, para ibu-ibu korban ini mencari keadilan dan mencari kebenaran. Jadi kalau misalkan Anda ngerasa Anda tidak mampu untuk misalkan menggiring opini ke arah sana, ya berarti itu ketidakmampuan Anda sebagai seorang pengacara gitu. Karena publik udah terlanjur melihat bukti-bukti bahwasanya ibu-ibu ini ngomong pakai bukti nggak. Buat saya pribadi terus terang ya, kalau ada orang misalkan kayak beberapa YouTuber katanya jangan fitnah Yusuf Mansur. Kalau fitnah itu tanpa bukti. Tapi kalau ada bukti itu bukan fitnah. Kalau gibah itu ngomongin orang tetangga kayak gitu yang emang bukan public figure gitu. Tapi kalau misalkan dia public figure, itu bukan gibah. Karena Anda mau ngomongin presiden, berarti Anda gibah tiap hari gitu. Ya sama aja dengan Anda ngomongin Yusuf Mansur. Nah, posisinya dalam kategori ini, karena ini ada sebanyaknya kesalahan yang ditimbulkan oleh Yusuf Mansur, Anda disebut gibah. Nah, Yusuf Mansur melakukan kesalahan dan pakai bukti lagi. Siapa orang punya kesalahan? Ya. Tapi ibu-ibu ini nggak mencari kesalahan. Ibu-ibu ini mencari keadilan dan menegakkan kebenaran gitu. Bahwasanya dia ingin ini benar dan dia ingin mencari keadilan atas hal-hal yang merasa dia dirugikan gitu dengan bukti-bukti yang ada. Konteksnya jelas ya. Jadi pertama,
Kalau misalkan ada yang menjustifikasi bahwasannya ini gibah, jelas salah. Soal Pak Puspo membiayai, Pak Puspo nggak mungkin membiayai semua orang gitu. Kalaupun Pak Puspo membiayai Pak Darso, itu cuma untuk transportasi kayak gitu. Dan Pak Puspo diminta bantuan sama korban karena Pak Puspo punya uang untuk mencari keadilan. Pak Puspo dalam konteks ini malah jadi pahlawan menurut saya. Karena belum tentu orang lain yang punya uang mau bantu ibu-ibu yang korban ini gitu. Kalau Anda menjustifikasi saya, misalkan saya dibayar Pak Puspo, ya Anda bisa buktikan saya dibayar atau enggak gitu. Saya bisa buka rekening saya atas nama saya bukan atas nama orang lain gitu. Dalam tanda kutip JM atau misalkan Jaman gitu. Saya nggak menuduh ya, cuma itu atas nama saya, misalkan buktikan gitu. Ada nggak? Gitu. Begitu pula Pak Darso gitu. Kalau misalkan Pak Darso dikasih, ya terus Pak Darso itu nggak nyari kesalahan JM. Pak Darso ini mau bantu orang-orang yang merasa dirugikan, bukan mencari kesalahan. Itu konteksnya ya. Dan ibu-ibunya yang merasa dirugikan itu mencari kebenaran dan mencari keadilan. Oke, sampai di sini cukup ya buat Klinikum Santri. Anda mengaku sebagai seorang santri, tapi Anda tidak mengerti bahwasanya seorang ibu itu harus diberlakukan sangat baik. Anda juga punya ibu kan? Bagaimana kalau misalkan ibu-ibu ini salah satunya adalah ibu Anda? Bagaimana perasaan Anda gitu? Ketika ibu ini udah menabung sekian puluh tahun dengan harapan diinvestasikan dengan atas nama Ustadz yang katanya Ustadz, terus jadi yang katanya nggak mungkin melakukan kesalahan, tapi ternyata seperti itu. Bagaimana perasaan Anda? Bu ya mikir. Kalau ibu Anda di posisi itu yang nabung puluhan tahun, diinvestasikan berharap suatu saat investasi ini membuahkan hasil, tapi ternyata nggak ada laporan sama sekali sama ke ibu Anda, bagaimana rasanya? Oke, sampai di sini ya teman-teman. Saya akan nyambung dengan video berikutnya yang saya punya bukti transferan atas JM. Jadi nanti saya akan wawancara dengan orang yang punya bukti tersebut, dan Anda bisa misalkan ngasih kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.